kami Iqdar 27, lulus tahun 2006, yang ketika itu katanya di dekade angkatan 20-an ini angkatan yang terbanyak, sampai 3 kelas. Begitu yang alhamdulillah sampai kelas 6, 3 kelas, keseluruhan 6 kelas. Dan sekarang sudah kurang lebih 15 tahun atau 16 tahun lebih. Sekarang sudah alhamdulillah alumni-alumni Pondok Pesantren Darul Rahman, khususnya yang di angkatan ke-7, sudah melebar sayapnya di dunia pendidikan, ada juga di bidang pekerjaan dan lain-lainnya. Perlu diketahui, di antara teman kami yang alhamdulillah sudah dipercaya juga mengurus pondok pesantren. Di antaranya Al-Ustadz Dr. Kiai Muhid Siti, pengasuh pondok pesantren Al-Wusqa Depok. Juga ada teman kita di angkatan 27 ini, Kiai Haj Faza Abdul Rabbi, pimpinan pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Munawwarah. Juga ada Kiai Haj Muhajir Zayadi, pimpinan pondok pesantren Az-Ziyadah. Dan sebagian umum ada juga pimpinan-pimpinan majelis yang tentu tidak bisa saya sebutkan karena yang di data saya sudah ada kurang lebih 10-an. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi tongkat estafet dakwah, khusus dakwah Syekhuna Ayahanda Kiai Haji Ibrahim Mahmud. Dan juga banyak ada yang di bidang trainer pendongeng. Jadi ada pendongeng, pesulap angkatan kita. Ada juga yang di tazkiyah, beliau menjabat kabak humas dan kemahasiswaan tazkiyah. Ada juga staf dari BPJS Ketenagakerjaan dan banyak lagi yang mudah-mudahan semua bisa menjalankan khususnya apa-apa yang diajarkan dari Pondok Pesantren Darul Rahman, khusus apa-apa yang disampaikan, diajarkan, diarahkan oleh guru kita, orang tua kita, Ayahanda Kiai Haji Ibrahim Mahmud. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipakai nanti yang ini yang ini saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Angkatan 27. Anak-anakku dari angkatan 27, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih dapat bersilaturahmi walaupun tidak sesempurna silaturahmi yang wajhan biwajhin, tetapi kaidah usul fikih itu menyatakan ma la yudrakul kul la yudrakul kul. Jadi yang tidak bisa dicapai secara sempurna tapi jangan ditinggalkan secara keseluruhannya. Alhamdulillah kita seluruhnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pikirkan, renungkan kembali apa yang anak-anakku ingat ketika khutbatul wada dahulu. Apa nasihat-nasihat yang saya sampaikan kepada anak-anakku ketika khutbatul wada. Selalu saya katakan bahwa tidak ada yang namanya sekolah nasib.
yang ada sekolah tempat mencari ilmu. Adapun yang namanya nasib itu bukan di tangan kita, di tangan Allah. Kita tidak semuanya tidak tahu apa nasib kita jadi kiai, apa nasib kita jadi petani, apa nasib kita jadi pengusaha, apa nasib kita jadi pegawai negeri. Itu semuanya tidak ada yang tahu. Yang penting ketika itu mencari ilmu. Nah, ilmu itu karena akan menjadi bekal. Apapun nasib kita, tentu dengan ilmu itu yang kita pergunakan. Apakah jadi petani, apakah jadi pedagang, apakah jadi kiai, apakah jadi pegawai negeri, tentu dengan ilmu. Maka yang penting kita mencari ilmu, setelah itu kita berdoa kepada Allah tentang nasib. Maka tentu anak-anakku nasibnya itu berbeda-beda. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri, mungkin ada yang menjadi pengasuh pondok pesantren. Semuanya itu nasib kita masing-masing, alhamdulillah. Nah, selalu kita katakan, anak-anakku renungkan ketika khutbatul wada dahulu, seolah-olah sekarang ini khutbatul wada lagi, renungkan oleh anak-anakku kata-kata saya. Di tengah-tengah masyarakat ini, hendaknya anak-anakku menjadi makhluk hidup. Jangan menjadi makhluk mati. Tanda-tandanya makhluk mati apa? Tidak bergerak. Kalau tidak bergerak itu namanya makhluk mati. Tidak tumbuh, tidak berkembang, itu namanya makhluk mati. Anak-anakku jangan menjadi makhluk mati, tapi jadilah makhluk hidup. Apa tanda-tandanya makhluk itu? Bergerak, tumbuh, berkembang. Itu namanya hidup. Kau bergerak di bidang majlis taklim. Asalnya majlis taklimnya itu katakan 40 orang, menjadi 100, menjadi 1000, itu namanya berkembang. Hidup majlis taklimnya itu. Nah, ini yang selalu saya pesankan kepada anakku, jangan mencari pekerjaan, tapi ciptakan suatu pekerjaan. Nah, itu namanya makhluk hidup. Menciptakan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Nah, ciptakan pekerjaan ini tentu mempunyai inisiatif, kemauan untuk bergerak. Sekecil-kecilnya, misalnya kalau bisa merintis mulai TK, jangan merasa, oh TK ini pekerjaan kecil. Tidak ada di sisi Allah pekerjaan itu yang kecil. Tergantung seluruhnya kepada niatnya. Bikin majelis taklim di masyarakat. Ya mungkin secara ekonomi bisa bikin koperasi. Mungkin lagi membuka kursus-kursus apa yang kau miliki. Oh, saya bisa berbahasa Arab. Bikinlah kursus bahasa Arab, mencari masjid, musola yang kurang aktivitasnya, isi dengan kursus-kursus seperti bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kita ini bergerak, menciptakan pekerjaan, bukan minta pekerjaan. Nah, ini selalu. Karena apa? Karena manusia ini tergantung kepada jasanya, perbuatannya. Orang menghargai seseorang itu karena jasanya. Itu selalu saya katakan kepada anak-anakku. Kalau ingin dihargai orang, berjasalah kau. Aksin ilan nasi tastabid qulubahum. Berbuat baiklah kau kepada manusia.
maka pasti mereka akan menjadi budaknya pada orang lain. Dalam hadis dikatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang bagus itu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus perbuatannya. Itulah di tengah-tengah masyarakat yang selalu saya pesan, jangan minta dihargai. Hargailah orang lain. Jangan minta dihormati pada orang lain. Dalam hadis dikatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang bagus itu orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus perbuatannya. Itulah di tengah-tengah masyarakat yang selalu saya pesan, jangan minta dihargai. Hargailah orang lain. Jangan minta dihormati. Yang paling penting, banyak berbuat, banyak bekerja. Istilah saya ketika anak-anakku khutbatul wada, saatnya sekarang ini untuk menjemput bola. Jangan sifatnya menunggu bola. Bola itu di lapangan direbut oleh 22 orang, 2 ke-11. Ya, kalau kamu menunggu untuk mendapatkan bola, ya tentu mungkin 1 jam permainan tidak pernah dapat bola. Kalau tidak mengejar, menjemput bola itu. Nah, inilah supaya anak-anakku banyak kreatif di tengah-tengah masyarakat. Sering saya katakan kepada anak-anakku, hargailah dirimu. Bukan minta dihargai, hargailah dirimu. Dengan apa menghargai dirimu? Bisa menghargai dirimu dengan pakaiannya yang sopan. Pada saat kau berpakaian yang sopan, pakai sarung, pakai kemeja, pergi ke masjid, punya jas, pakai jas, bawa sajadah. Dengan pakaianmu yang sopan itu, engkau telah menghargai diri. Hargailah dirimu dengan ilmunya, amalkan ilmunya yang diperoleh dari pesantren. Itu sudah berarti engkau menghargai dirimu. Hargailah dirimu dengan akhlakmu di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai bersifat sombong, merasa lebih daripada orang lain. Itu sifat yang tercela. Jangan kalau merasa lebih daripada orang lain, lalu tidak menghargai orang lain. Merasa dirinya lebih hebat, nah itu tidak dibenarkan. Hidup bersama-sama di tengah-tengah masyarakat, tunjukkan akhlak yang baik. Nah, inilah senjata yang paling bagus di tengah-tengah masyarakat itu, anak-anak. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah tekuni. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun semuanya muyassarun dimudahkan oleh Allah. Lima khuliqalahu. Untuk apa? Dia diciptakan oleh Allah. Kalau dia diciptakan oleh Allah untuk menjadi kiai, jalan jadi kiai, insya Allah mudah. Nah, kemudian tekuni pekerjaan ini, jangan lalu pindah-pindah pekerjaan. Kalau kau ditakdirkan oleh Allah untuk jadi pedagang, pengusaha, maka jalan untuk berusaha oleh Allah dimudahkan. Kalau kau memang ditakdirkan oleh Allah untuk jadi pegawai negeri, tentu kadang-kadang melamar tidak serius, tapi ternyata diterima. Nah, itu namanya memang oleh Allah dimudahkan. Untuk apa engkau itu? Nah,
dimanapun kau berada, menjadi pegawai negeri, menjadi pedagang, menjadi ustadz, menjadi kiai, tetap jaga kuntum khaira ummatin. Engkau itulah sebagus-bagus umat. Ini gelar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kuntum khaira ummatin. Kalian seluruhnya adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi. Yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Sebagai contoh, sebagai suri teladan. Engkau menjadi guru, jadilah guru yang baik. Menjadi suri teladan kepada guru-guru yang baik, yang lain. Itu nama khairu ummah. Engkau menjadi pegawai negeri, jadilah kau pegawai negeri khairu ummah. Karena dia ngajak, di pesantren, pondok pesantren Darul Rahmah. Sehingga apabila kau menjadi kuntum khairu ummah di tengah-tengah masyarakat, itu pun ikut mengangkat pondok pesantren Darul Rahman ini. Inilah selalu saya anjurkan kepada anak-anakku, dimanapun anak-anakku berada, jangan sampai tidak amar keseimbangan. Agama Islam agama yang namanya tawazun, agama yang keseimbangan, tidak terlalu ngotot soal dunia saja sehingga melupakan akhiratnya, tidak lalu ngotot kepada akhiratnya saja lalu meninggalkan dunianya, tidak. Islam itu tawazun, seimbang, sehingga Rasulullah bersabda di dalam hadisnya itu, Rasulullah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Kerjakan oleh engkau untuk dunianya seolah-olah engkau akan hidup terus. Maksudnya jangan setengah-setengah. Wa'mal li akhiratika, dan berbuatlah kau untuk akhiratmu. Ka'annaka tamutu wadan, seolah-olah kau mau mati besok pagi. Bagaimana kalau mau mati besok pagi? Tentu tobat, istighfar, ibadat. Jadi i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wadan, kerjakan untuk akhirat seolah-olah kau mau mati besok pagi. Wa'mal li dunyaka, dan berbuatlah untuk dunianya. Ka'annaka ta'ishu abada, seimbang, tidak ada yang setengah-setengah. Nah, laisa minna man tarokat dunya li akhiratihi. Yang penting kepada anak-anakku di tengah-tengah perbedaan-perbedaan itu, ikutilah yang masih berpegang kepada Islam ahli sunnah wal jamaah. Di antara perbedaan-perbedaan yang ada yang membingungkan. Ya, memang kadang-kadang kalau orang awam itu sebenarnya baik-baik. Yang membuat bingung masyarakat itu justru pemimpin-pemimpinnya. Orang bertanya, kiai siapa yang akan saya ikuti? Imam mana yang akan kita ikuti? Imam itu begini, imam itu begitu, kiai itu begitu, kiai itu begitu. Nah, kalau kau terjadi seperti itu, peganglah kira-kira kiai yang masih kau yakini konsistennya dalam kehidupannya. Itulah, ikuti. Siapa yang masih kau yakini bahwa dia itu masih konsisten dengan Islam ahli sunnah wal jamaahnya. Karena sekarang banyak mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi pikirannya tidak ahli sunnah wal jamaah.
sudah berpikiran liberal, sudah berpikiran sekuler. Na'udzubillah, kadang-kadang sudah ikut paham-paham yang lain, seperti Salafi, seperti Syiah, dan lain-lainnya. Nah, di tengah-tengah kebingungan semacam itu, kau cari siapa di antara yang bisa dijadikan panutan imam yang masih konsisten dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalau harapan saya supaya umat Islam bersatu, tapi memang ada skenarionya. Jadi orang-orang Yahudi itu, orang-orang Zionis itu, dan orang-orang orientalis itu yang programnya dua. Satu, warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Tanamkan kekacauan dalam pikiran umat Islam. Sehingga banyak umat Islam pikiran kacau. Yang dulu umat Islam sudah setia, pakai jilbab dan lain-lainnya. Datanglah pendapat bahwa jilbab itu budaya Arab. Subhanallah. Semua budaya Arab yang diteruskan Rasulullah itu sudah menjadi budaya Islam. Karena kalau seandainya tidak cocok dengan Islam, pasti dilarang oleh Rasulullah. Kita sudah tenang dengan segala pikiran yang baik. Kalau ketemu Assalamualaikum, datanglah kadang-kadang yang berbeda pendapat, supaya Assalamualaikum diganti dengan yang lain, membingungkan lagi. Datang lagi kadang-kadang pemimpin yang berbeda lagi. Ini bukan ajaran Islam, budaya Arab, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, anak-anakku kalau melihat perbedaan-perbedaan semacam itu, engkau peganglah kepada apa yang sudah dibawa oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Insya Allah itu sudah penyaringan. Ulama-ulama kita yang terdahulu ini sudah memilih hal-hal yang baik. Nah, itulah kadang-kadang ada penanaman warsus sukuk fi qulubil mu'minin. Yang kedua, mereka orang-orang di luar Islam itu pasti tidak ingin bersatunya umat Islam. Mereka mempunyai program at-tafriq bainal muslimin, supaya terjadi pecah belah di dalam tubuhnya umat Islam ini. Ini bisa dari dalam, bisa dari luar. Oleh sebab itu, anak-anakku tidak usah bingung. Ikutilah oleh anak-anakku ajaran-ajaran ulama-ulama yang terdahulu dalam agama. Insya Allah itu yang benar dan itu yang tepat ahli sunnah wal jamaah. Baik, itulah jawaban saya. Apalagi yang kedua? Kedua, masih 5 ini. Mana dia? Belum buka koleksi. Nah. Iya. Pertanyaan yang kedua apa? Salah yang dianut. Holisnya masih tutup gitu. Holisnya kemana holis? Ada. Oke, pertama pertanyaan kedua dari saudara Aminuddin. Ya. Apa nasihat ayahanda untuk kita yang biasa kerja tapi belum bisa amalin ilmu di masyarakat, seperti dakwah, menghidupkan majelis karena kesibukan kerja kita? Ya, bagi anak-anakku yang sibuk misalnya jadi pegawai negeri atau sibuk karena jadi pengusaha, dengan kesibukan itu mungkin tidak sempat untuk berbakti secara agama, berdakwah. Tapi saya mengharapkan kesibukan-kesibukan apa saja yang Anda miliki, tolong cari waktu yang kira-kira bisa mengajar. Apa mengajar ba'da maghrib, atau mengajar ketika hari libur karena kesibukan duniawinya. Misalnya di pegawai negeri, jadi pengusaha, yang saya minta jangan ditinggal mengajar sedapat mungkin. Apakah nanti ba'da maghrib ngajar Al-Quran,
apa memberikan tausiah sekedar 15 menit di mana berada, diadakan kumpulan-kumpulan. Misalnya anak-anakku yang terlalu sibuk, adakanlah kumpulan seminggu sekali yasinan bersama. Walaupun yasinan bersama 5 orang, 10 orang, 20 orang, yasinan bersama. Setelah yasinan kasih tausiah 1 ayat, 2 ayat, 1 hadis misalnya. Itu usahakan untuk seperti itu. Saya kira kalau mau berusaha, insya Allah ada waktu. Walaupun tidak bisa mengajar setiap hari, seminggu sekali. Misalnya adakan hari Minggu arisan, bentuknya arisan, tapi isinya yasinan sambil arisan. Kemudian di situ bisa memberikan tausiah. Jadi ada, ya tidak bisa sibuk lagi, sebulan sekali adakan pertemuan di RT-nya, di kampungnya. Ya itu saya katakan tuh jemput bola, datang ke tetangga-tetangga. Bagaimana kalau kita mengadakan yasinan seminggu sekali, supaya kita dapat barokah rahmat dari Allah. Nanti di samping yasinan, bergilir dari rumah ke rumah, diberikan tausiah. Saya kira seminggu sekali mesti ada waktu. Kesibukan apapun saja. Setiap minggu sekali diadakan pertemuan dengan tetangganya sekampung, misalnya 10 orang, 20 orang. Itu kalau saya hitung sudah 58 tahun berdakwah ini. Sudah cukup lama, saya mulai umur 22 saya berdakwah itu. Liku-likunya memang berdakwah itu sangat berat. 3 hal yang menjadi penggoda kita ini. Pertama kali wanita. Nah, tidak jarang ustadz-ustadz itu disuguhi oleh pendengar kadang-kadang bahwa anaknya yang cantik, kita disuruh mampir ke rumahnya, dilayani oleh anaknya yang cantik, itu pun merupakan satu ujian. Rata-rata yang banyak gagal itu karena perempuan. Itu rata-rata. Mubalik ini banyak yang gagal karena perempuan. Akhirnya di mana saja dia berada kawin, pindah tempat dia kawin, pindah tempat dia kawin. Sudah istrinya 4, dia masih mau kawin lagi, lalu dicerailah istri yang 1 supaya tetap 4 yang dihadapi. Itu mungkin dia istrinya bisa sampai 100, tapi yang dihadapi selalu 4. Nah, ini kadang-kadang godaannya. Tidak ada halangan dalam agama kawin lebih dari 1 itu asal dengan perbuatan yang adil. Nah, itu godaan yang pertama biasanya perempuan. Rata-rata mubalik itu perempuan. Yang kedua godaannya itu jabatan atau kedudukan, ditawarkan kedudukan atau jabatan. Supaya apa? Supaya tidak vokal lagi. Bukan jabatan. Nah, itu. Nah, yang ketiga itu soal duit. Jadi harta, wanita, tahta. Ini menjadi godaannya. Nah, supaya istiqomah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak zikir dengan niat ikhlas, insya Allah godaan-godaan itu akan hilang, akan terlalui. Nah, inilah kepada anak-anakku yang menjadi mubaligh, itu ingat godaannya biasanya perempuan, kedudukan, jabatan. Setelah dia naik daun, sudah populer, mencapai popularitas. Nah, mencapai popularitas, dia bisa pergunakan untuk mencari kedudukan, untuk beri jabatan. Nah, inilah saya kira godaan-godaan yang dihadapi. Lah untuk itu, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Ya, kalau mau kembali kepada hadis, banyak hadis-hadis yang mempelai kita.
idza ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu falyandur zaujihi ila zaujatihi. Kalau ada orang melihat perempuan yang cantik, menakjubkan, kata Rasul, lihat saja kepada istrinya sendiri, sama saja sebenarnya. Cuma nafsu yang bikin berbeda. Falyandur ila ahlihi, kata Rasulullah. Kalau kau ada sadar, kebutuhan kita itu makan satu piring, baju satu lembar, kebutuhan keluarga, anak sekolah, semua kebutuhan harian sudah terpenuhi, alhamdulillah. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Insya Allah selamat kalau selalu kita melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Kalau melihat ke atas jatuh. Karena kakinya terantur kepada batu. Lihat ke masih ada lagi? Dari Riau, masih dari Riau. Kami semua ini sekarang rata-rata adalah orang tua baru yang baru memiliki anak yang masih kecil. Apa nasihat Ayahanda Kiai Syukron Ma'mun kepada kami dalam mendidik anak? Kita potong, maka nanti pohon itu persis akan menjadi kayak payung. Rindah menurut kemauan kita. Anak-anak kita yang masih kecil itu harus kita jaga, kita pelihara. Misalnya, hadapkan mereka itu, kalau sekarang ada film-film para nabi, jangan film-film yang merusak, film-film para nabi, filmnya Nabi Nuh, filmnya Nabi Ibrahim, setel di depan mereka yang umur 3 tahun. Sejarah-sejarah Islam, kita cerita kalau perlu ayahnya yang cerita tentang Nabi Nuh sehingga menjadi idolanya, menceritakan Nabi Ibrahim, menceritakan Nabi Musa, menceritakan Nabi Muhammad, menceritakan sahabat-sahabat. Jangan sampai otak anak itu terisi dengan yang lain, terisi dengan tokoh-tokoh Islam yang menjadi idola. Akan tertanam semacam itu. Dan mulai umur 3 tahun itu hati-hati. Kita ajarkan anak kita doa harian seperti doa makan, doa tidur, itu kita ajarkan sehingga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Kita isi lebih dulu. Karena anak kecil itu ibaratkan botol kosong. Mau diisi apa? Nah, siapa yang duluan ngisi? Kalau botol itu pertama sudah diisi dengan air susu, sudah isi, nah mungkin yang lain tidak bisa masuk. Ini cara mendidik anak, jangan terlambat. Dan anak yang umur 3 tahun, 4 tahun sudah tidak ngerti televisi itu. Cuman kadang-kadang orang tuanya yang tidak ngerti. Sehingga kadang-kadang anak nonton film-film yang macam-macam. Kasihlah sekarang ini film-film, kalau terpaksa film-film, kaset-kaset, bikinlah kumpulkan kaset-kaset yang agamis, cerita para sahabat, cerita tokoh-tokoh Islam, cerita para nabi, berikan kepada anak itu. Sehingga ketika kecil yang tertanam itu, sebelum ditanam dengan pohon yang lain, pohon Islam tanamkan dulu. Inilah cara untuk anak-anak supaya tidak terlambat. Karena sekarang pengaruhnya sudah luar biasa. Namanya televisi, namanya HP, sudah tidak bisa dibendung. Nah, itu HP-nya juga diawasi. Jangan sampai anak-anak nanti bisa akses ke internet yang berbahaya. Itu diawasi. Asal anak itu dijaga sejak dini, sejak umur 2-3 tahun sudah ditanamkan agama, diceritakan tentang para nabi, para rasul, insya Allah di otaknya terisilah idola terhadap para nabi dan para rasul, menganggap Nabi Ibrahim hebat, menganggap Nabi Musa hebat ketika melawan Fir'aun, Nabi Ibrahim hebat ketika lawan Raja Namrud. Tampakkan itu semuanya
Sayyidina Umar itu hebat dengan pedangnya bela Islam. Nah, sekitar tertanam pada anak umur 3 tahun itu tokoh-tokoh Islam yang ada di otaknya. Nah, kemudian mulai diajar-ajar agama, doa-doa, mumpung masih bersih. Mumpung masih bersih. Karena apa? Semua orang itu dilahirkan yuladu alal fitrah. Dilahirkan dalam keadaan bersih. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi. Orang tualah yang menjadikan Nasrani. Karena terlambat mendidiknya. Ini saya kira untuk anak-anakku yang sudah punya anak, jadi berarti cucu saya itu, nah, supaya jangan terlambat mendidiknya sejak dari kecil, tanamkan idola-idola di tokoh-tokoh agama, para nabi, para rasul, para sahabat. Karena anak itu biasa senang cerita. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum. Dari Ustadz Faza Abdul Robbi, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Munawwarah Cikarang, Bekasi. Pertanyaannya, bagaimana membuat lembaga dengan harga terjangkau tapi bisa berkualitas seperti Darul Rahman? Biasanya finansial akan berbanding dengan semangat, loyalitas, dan semangat para guru dan tim di lembaga. Coba ulang sekali lagi. Ya, bagaimana membuat lembaga dengan harga terjangkau tapi bisa berkualitas seperti Darul Rahman? Biasanya finansial akan berbanding dengan semangat, loyalitas, dan semangat para guru dan tim di lembaga. Begini anak-anakku, pertama kali niat ketika mendirikan lembaga itu. Niatnya apa ketika mendirikan lembaga itu? Apa ada niat bisnis? Apa ada niat semata-mata untuk mendidik? Nah, itu yang pertama kali harus menjadi dasarnya. Kalau dasarnya itu niat untuk mendidik, maka hendaknya biaya itu dikalkulasi kira-kira cukup untuk biaya dengan tidak memikirkan ada keuntungan apa tidak. Nah, itulah. Insya Allah itu pengalaman saya. Insya Allah. Orang berkata Darul Rahman ini termasuk pondok yang murah. Tapi kualitasnya insya Allah tidak kalah dengan yang mahal. Yang kita harapkan cuma keberkahan. Berkah itu yang sulit. Walaupun dikatakan Darul Rahman itu murah, tapi saya yakin berkahnya yang besar. Sehingga biaya tidak cukup, tidak kurang. Dan sekarang orang berkalkulasi kayak misalnya uang 10.000. Di Darul Rahman bisa makan 3 kali sekenyangnya dengan lauk yang ada. Bukan tidak pakai lauk, lauknya ada. 10.000 makan 3 kali sekenyangnya. Kalkulasi di atas kertas itu sudah tidak mungkin. Tetapi karena punya keyakinan insya Allah berkah. Nah, ini insya Allah berkah. Insya Allah kelebihannya ada. Karena Allah yang memberikan kelebihan itu berkah. Kalau secara matematiknya mungkin tidak ada kelebihan. Tapi kalau Allah mau bikin kelebihan, secara tidak terlihat, insya Allah ada kelebihannya. Jadi tergantung pada niatnya. Jadi bukan berarti kalau pondok itu dengan bayaran yang murah. Tapi bukan pondok murahan. Gitu loh. Saya katakan Darul Rahman itu murah. Tapi bukan murahan. Kita tidak mau kalah kualitasnya dengan yang mahal. Nah, dengan niat
Mari niat untuk mendidik kasihan ekonomi menengah ke bawah ini. Kalau kita bikin uang pangkal 20 juta, lalu tiap bulannya 1 juta sekian, kasihanlah mereka yang menengah ke bawah ini. Sudah miskin, bodoh. Itu sangat berbahaya pada masa depannya. Kalau miskin kaya, mungkin masih lumayan. Kalau miskin tapi berilmu, masih lumayan. Atau kaya, bodoh, masih lumayan. Sahabatnya itu. Asal tidak rugi, insya Allah dengan keberkahannya itu yang ada. Untuk bangun lembaga yang murah dan berkualitas tergantung pada niatnya pendirinya. Kalau berniat bisnis, tidak akan murah pendidikan itu. Kalau sudah berniat untuk bisnis, pasti tidak bisa murah. Kalau niatnya tidak bisnis, insya Allah bisa dengan ukuran yang murah, insya Allah Allah yang kasih keberkahan. Saya kira sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim ulama, guru-guru kita, dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh soleh mereka, mudah-mudahan mengampuni dosa mereka, dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik dan hidayah, dimudahkan oleh Allah segala urusan kita, baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila 'alaihi al-Fatihah ya faridal ham ya kashifal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala'i fa'nal bala'i ya arhamar rahimin irhamna ya tawakkub alaina innaka antat tawwabur rahim ya muyassir kulli asir ya muyassir kulli asir ya muyassir kulli asir ya muyassir asir fataisirul asir alayka yasir. Allahumma sahih umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man dakhala baitana wa umur muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya minta maaf. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.